Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, nabiyina wa maulana Muhammad ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib insyaallah, dan utamanya jamaah berbuka puasa insyaallah yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan berupa berbuka puasa, dan insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan berupa surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah jami'an, pada kesempatan sore hari ini dan biasanya saya di masjid ini, saya menyampaikan tentang tadabbur surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini insya Allah kita akan masuk pada surat Al-Bayyinah. Kalau pertama kali saya ngisi kultum di sini, paling banyak adalah anak-anak. Tapi sekarang temu di Pak Lari dulu. Oh, di atas. Padahal saya udah bawa hadiah nih, Pak. Saya senang ngasih hadiah buat sedekah. Buat aja, buat kersane, buat. Nanti bawa ke atas saja. Kenapa Bapak kurang hadiah? Masyaallah. Yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum hadirin wal hadirat, jamaah berbuka puasa yang dirahmati Allah. Surat Al-Bayyinah adalah termasuk surat yang cukup panjang, yang diawali dengan kalimat atau ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan biasanya kalau kita mendengarkan Bapak imam sholat, kalau sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, lan yakunil ladzina kafaru min, sampai akhir ayat sudah rasa-rasa lagi imamnya bakalan suwi, imamnya bakalan lama. Surat Al-Bayyinah adalah surat yang panjang. Namun karena panjang tersebut, oleh karena itu, karena panjang, otomatis tidak kita bahas pada sore hari ini secara lengkap. Akan tetapi akan kita bahas secara maudhu'i, tafsir maudhu'i insyaallah. Apa itu tafsir maudhu'i? Makna tafsirnya sesuai dengan tema atau judul yang bisa kita ambil. Jadi tidak seluruh ayat akan kita bahas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembagian Al-Quran menurut waktu turunnya itu dibagi menjadi dua bagian. Kira-kira apa ya? Yang bisa jawab dapat hadiah. Makkiyah dan Madaniyah. Barakallahu. Snack Pak, jajannya sekian anak. Alhamdulillah. Kalau purun monggo Pak, kalau purun. Kalau enggak ya monggo ya. Nanti aja. Makkiyah dan Madaniyah. Barakallahu fikum. Yang disebut sebagai Makkiyah ada dua pendapat di antara ulama. Yang pertama turunnya di Mekah, yang kedua turunnya di Madinah. Akan tetapi yang paling kuat, paling tepat adalah surat Madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Surat Makkiyah turun sebelum Nabi hijrah. Ya.
Apa manfaatnya mengetahui Madaniyah dan Makkiyah? Manfaatnya Bapak dan Ibu adalah kita memahami ayat dengan sebaik mungkin. Kok bisa? Karena ayat ketika turun itu diperhitungkan, diajak siapa? Yang diajak bicara ayat ini siapa? Jadi kalau kita tahu siapa yang diajak bicara, kita maksudnya bicara itu ngerti. Bapak Ibu pasti pernah punya murid atau di rumah ada anak-anak, ya kan? Bapak Ibu WA kepada anaknya yang manut dengan bahasa yang sopan, kepada anaknya yang bandel dengan bahasa yang kasar. Suatu ketika ada WA tapi bahasanya bahasa kasar, mohon maaf bukan kasar ya, bahasa ngomong misalkan. Oh, ini yang diajak bicara siapa? Oh, ini yang diajak bicara adalah fulan. Maka kita lihat. Contoh mungkin yang bisa gampang adalah kita punya teman ya. Teman biasa bercanda dengan candaan kasar misalnya. Maka dari bahasa WA itu bisa ketahuan, oh yang diajak bicara adalah sahabatnya, pantes. Yang diajak bicara adalah orang tua, lebih sopan. Jadi kita tahu Bapak Ibu, Makkiyah dan Madaniyah itu untuk membantu kita dalam memahami ayat. Ya, sudah mulai bikin lapar nih materinya ya. Tapi insya Allah di sini Bapak dan Ibu sudah pernah dan sering mendengar kalimat Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa sore hari ini kita membahas tentang Al-Quran, surat Al-Bayyinah? Karena Al-Quran itu Bapak dan Ibu rahimakumullah adalah hidangan yang paling nikmat, hidangan yang paling lezat, hidangan yang luar biasa daripada hidangan BBG, bukber bergizi gratis yang ada di depan kita semuanya. Kapan hidangan itu akan terasa nikmat? Ketika kita sedang lupa dari Allah, kita membaca ingat kembali. Ketika kita sedih dari musibah-musibah, kita membaca bahagia sekali. Ketika kita di akhirat mendapatkan bimbingan ya syafaat daripada Al-Quran, sangat berbahagia sekali. Ketika di dunia kita mendapatkan tuntunan hidup, kita sangat berbahagia. Maka kita bahas Al-Quran dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hidangan paling lezat dalam kehidupan kita. Yang pertama, maksud dari surat Al-Bayyinah ini intinya ada 4. Tapi dalam kesempatan sore hari ini, kami hanya menyampaikan satu saja dari 4 poin yang ada di surat Al-Bayyinah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Sampai sini dulu. Shadaqallahul azim. Yang pertama, makna dari surat Al-Bayyinah adalah Bapak dan Ibu rahimakumullah, fakta bahwasanya dunia tidak akan baik-baik saja tanpa adanya para rasul. Dunia tidak akan baik-baik saja tanpa adanya para rasul. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, yang orang-orang yang mereka musyrik, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu para rasul, yaitu rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya.
Di zaman Nabi itu ada orang-orang Yahudi, ahli kitab, dan ada orang-orang musyrikin. Kenapa dibagi menjadi dua? Ini bahasa kita di sini menjadi non-muslim Bapak dan Ibu, tapi bahasa asli di dalam Al-Quran adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir itu dibagi dua, ahli kitab dan musyrikin? Ya, jadi orang kafir itu Bapak dan Ibu dibagi menjadi dua, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya. Kenapa dibedakan di ayat pertama surat Al-Bayyinah ini, ahlil kitab wal musyrikin? Karena yang pertama, ahli kitab itu adalah kaum yang diturunkan kepada mereka kitab. Jadi agamanya dari langit, agamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka merubahnya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah atau agama apakah yang tergolong sebagai ahli kitab? Nasrani yang pertama, yang kedua Yahudi. Ya. Agama yang termasuk agama samawi, agama ahli kitab itu Nasrani yang nabinya Nabi Isa. Kemudian Yahudi yang nabinya banyak sekali. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Kebanyakan para nabi itu diutus untuk orang-orang Yahudi. Kalau musyrikin adalah orang-orang yang mereka agamanya bukan dari Allah Subhanahu wa taala tapi dari syaitan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kuburan. Kenapa perlu dibedakan antara orang kafir ini, yaitu ahli kitab, dengan orang-orang musyrik? Yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ahli kitab itu sembelihannya halal. Ahli kitab sembelihannya halal. Orang musyrik sembelihannya haram. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bertamu kepada ahli kitab, apakah itu orang Yahudi ataukah orang Nasrani, maka ketika dia memotong kambing, memotong ayam, memotong unta, memotong anggaran, memotong hewan-hewan maksudnya, itu kita disuguhi, cukup ucapkan bismillah dan kita boleh untuk memakannya. Sembelihannya ahli kitab adalah halal. Tapi kalau nyun sewu, orang-orang musyrik, orang yang menyembah berhala, orang Buddha, orang Konghucu, orang Hindu, selain Nasrani dan selain Yahudi, ketika dia menyembelih hewan disuguhkan kepada kita, walaupun kita membaca bismillah, tetap hukumnya haram. Perhatikan apa yang kita makan. Kenapa orang-orang kafir dibagi menjadi dua, ahli kitab dan musyrikin? Sebabnya yang kedua adalah dalam urusan menikah, laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, Nasrani ataupun Yahudi. Tapi laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan musyrikah, orang musyrik wanita. Jadi hukumnya boleh laki-laki istrinya orang Nasrani boleh. Akan tetapi perlu dipertimbangkan bagi anak-anak muda yang ingin memilih istrinya ahli kitab, nanti bagaimana pendidikan anak-anak. Bagaimana ibunya akan mengajarkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana mengajarkan sholat. Bisa jadi separuh ikut bapak, separuh ikut ibu. Maka di antara tujuan penting seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita Nasara adalah untuk mendakwahi agar dia mau masuk ke dalam Islam. Ya. Maka kalau ini bisa terjadi, silakan. Tapi kalau tidak, lebih baik para pemuda-pemuda carilah wanita-wanita yang solihah. Banyak sekali di Masjid Raya Candi Lama, banyak insya Allah akhwat-akhwat yang solihah,
ahli masjid. Ya, sama-sama remaja masjid, ketemu remaja masjid, masya Allah, tabarakallah, ngurusi masjid, barokah. Jadi inilah kenapa ahli kitab dengan musyrikin ya sama-sama orang kafir tapi dibedakan. Ya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan, kami tidak akan meninggalkan agama kami sebelum datang kepada kami para rasul, sebelum datang kepada kami rasul terakhir. Ini yang mereka katakan sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah, Bapak dan Ibu, itu mereka selalu bermusuhan dengan kaum Aus dan Khazraj. Ketika mereka bertempur dengan kaum Aus dan Khazraj, Yahudi selalu kalah. Ketika Yahudi kalah, mereka selalu mengatakan begini, nanti tunggu saja. Ketika Rasul terakhir datang, sebagaimana disebutkan dalam kitab kami pasti akan selalu menang. Itu kata-kata orang Yahudi. Mereka mengatakan, sekarang boleh kami kalah oleh kalian orang-orang Arab. Aus dan Khazraj orang Arab. Tapi tunggu, ketika Rasul terakhir datang, kami pasti akan menang. Waktu berlalu, zaman berputar, masa bergulir. Datanglah Rasul terakhir. Siapa Rasul terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab, bukan keturunan orang Yahudi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, garis keturunannya adalah istri kedua daripada Nabiullah Ibrahim, yaitu Sayyidah Hajar. Orang Yahudi garis keturunannya adalah istri pertama dari Nabiullah Ibrahim, yaitu Sayyidah Siti Sarah. Maka orang Yahudi tidak mengakui itu anak ibu kedua saya, budak itu tidak mau, tidak diakui. Maka ketika Nabi terakhir datang dari keturunan orang Arab, orang Yahudi tidak mau menerima. Mereka pada awalnya mengatakan, kami akan meninggalkan agama kami akan selalu menang melawan kalian ketika Rasul terakhir datang. Makanya mereka menunggu-nunggu di Madinah, karena di dalam kitab mereka disebutkan ciri-ciri Nabi terakhir datang ke sebuah kota yang banyak pohon kurmanya. Madinah banyak pohon kurma. Mereka menunggu-nunggu di sana bertahun-tahun sampai punya keturunan, sampai punya cucu, hanya menanti datangnya Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi terakhir datang ke Madinah, orang-orang Madinah menyambut dalam kisah dengan syair Tola'al badru alaina. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan itu tidak benar. Tapi orang Yahudi lalu mengatakan, tidak, kami tidak mau percaya, tidak mau ikut dengan Rasul terakhir ini. Dia orang Arab, kami keturunan lebih mulia. Hanya sedikit yang mau beriman, seperti Abdullah bin Salam. Itu mau untuk masuk Islam. Tapi mereka tidak mau beriman. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya turun, dan itu adalah Rasul terakhir. Rasul adalah sebab datangnya kebaikan di dunia ini. Tanpa adanya Rasul dan risalah atau ajarannya, tidak akan ada kebaikan di dunia ini. Karena yang ada adalah kesyirikan-kesyirikan. Kalau kesyirikan terjadi, maka akan muncul banyak kedzaliman-kedzaliman yang lain. Karena kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Jadi Bapak dan Ibu rahmatullah, kita bersyukur diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para pembawa risalah penerus Nabi, yaitu para ulama dan para kiai. Mereka yang menjadikan dunia ini menjadi lebih baik lagi. Mereka yang menjadikan kita
sebagai suami menjadi suami yang soleh, sebagai ayah, ayah yang tahu bagaimana cara mendidik keluarganya, sebagai pemimpin, pemimpin yang amanah, sebagai hamba Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena siapa? Karena lisan dari para kiai, para ulama, para ustadz, para penerus pewaris Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat ini dan kita dukung, kita doakan para guru-guru kita yang mengajarkan kepada tiga agama sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan menjadi dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Satu poin yang kami sampaikan dari surat Al-Bayyinah ini semoga memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Kesimpulan yang pertama adalah mari kita ikuti dan kita syukuri nikmat berupa risalah yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, pewaris penerus risalah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah perbedaan antara ahli kitab dan juga musyrikin dalam hal sembelihannya dan juga dalam hal boleh tidaknya menikahi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa untuk hajat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk istiqomah di jalanmu, beribadah, dzikir, ingat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna kulla a'malina min a'mali shalihat. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa sadaqatana wa kulla a'malina min a'mali shalihat ya arhamar rahimin ya akramal mukramin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.